Halo teman-teman, balik lagi bareng kita di sini di konten kita No One bareng aku Farid sama Emil. ya hari ini kita kedatangan seorang tamu dari salah satu koresponden kita di Instagram Stories. Oh ya, di dalam konten No One ini seperti biasa kita akan membicarakan tentang sisi-sisi baik yang dimiliki oleh setiap orang karena setiap orang pasti punya sisi terbaik dari diri mereka masing-masing. Dan pastinya kita juga akan membahas tentang sudut pandang seseorang yang pastinya itu juga positif. Oke, jadi karena hari ini sebenarnya kita pengen bahas tentang LDR ya kan? Iya benar banget. Dan Kepanjangannya kemarin apa sih itu? long distance relationship. Oh enggak. Long distance relationship ya. Dan sebenarnya sekitar 2 atau 3 hari kemarin kita sempat mengadakan sebuah open question dari Instagram dan kebetulan kita mendapatkan seorang koresponden yang mau bercerita bareng kita. Oke, jadi boleh perkenalkan dirinya dulu sebentar. Perkenalkan, nama saya Ara. Saya mahasiswa cuti. Mahasiswa cuti. Mahasiswa cuti. Itu nama universitas baru ya. Mahasiswa cuti. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana yang menempuh semester 7. Semester 7. Bentar lagi lulus ya? Belum. Oh, belum. Cuti. Masih cuti. Kak Ara udah berapa lama menjalani long distance relationship itu? Sekitar 2 tahun sih. 2 tahun? Iya. 2 tahun. Itu kalau nyicil motor udah selesai loh? Iya benar. Ya. Motor apa dulu? NMAX Sih biasanya. Nggak bisa Big ya? biasanya. NMAX mahal. Mahal. Terus ini pernah nyamperin sebelumnya? Dia yang sering, jadi dia setiap pulang dari Jakarta pasti langsung pulang ke rumahku dulu. Oh gitu, berarti aslinya orang Salatiga sebenarnya? Iya, kita tetanggaan juga, teman dari kecil. Oh gitu, sahabat jadi cinta. Iya. Cinta jadi LDR, LDR jadi kandas. Aduh, sedih. Ini ceritanya gini nih, aku mau nanya, kan itu 2 tahun nih, dari kapan 2 tahun? 2 tahun, dari awal masuk SMA. Jadi Dari itu kejadiannya, awal masuk SMA? Iya, SMA. Kok dia tiba-tiba bisa sampai Jakarta? Karena Kuliah, waktu itu kerja. Iya, ini kuliah SMA gitu Mbak. Kan kelas 1 Iya, SMA. kita seumuran. Bisa ke Jakartanya dia SMA. Iya, di Al Azhar. Oh, Al-Azhar. Iya. ikut siapa dia? Untuk masnya yang dari Al-Azhar, iya. Jadi dia di sana ikut Siapa? sama orang atau Ikut mungkin ini kakaknya. Jadi Ikut kan kakaknya. papa sama mamanya di sini ada proyek pembangunan. Terus dia ikut kakaknya karena kakaknya pulang dari APU, Asian Pacific University. Wih, keren sih kakaknya. itu apa Cowok apa dengar cewek? Cowok. dengar Semua. namanya aja udah keren, tapi walaupun kita nggak tahu apa, tapi tetap keren sih itu. Iya, keren. Jadi gini, awalnya kan teman dari kecil nih. Iya. Iya, teman dari kecil. Terus gimana caranya bisa jadian tiba-tiba? Ya, karena kan kita udah sama-sama dari kecil, dari TK lah, main bareng. Tiba-tiba aja waktu dia mau pindahan ke Jakarta, bilang Nembak gitu. Iya. Oh, berarti nembaknya sebelum pergi nih? Iya. Kan itu berarti jadian sebelum dia berangkat nih. Iya. Nah, berarti kan di awal sebelum berangkat, kalian tuh space waktunya dari jadian sampai dia berangkat kan deket. Iya. Terus apa sih yang bikin Kak Ara tuh yakin gitu mau menjalani LDR yang jauh gitu? Padahal juga jadian tuh baru bentar gitu Iya, kan? apa dijanjikan sesuatu? Enggak sih. Jadi kayak gini Kak, aku mengakui kalau aku tuh nggak cantik gitu. Sedangkan dia tuh kayak orang yang menurut diri aku Ganteng, tuh, ganteng. iya emang ganteng kan. Cinta itu buta. Apa ya, orang yang sempurna lah ibaratnya. Waduh, kayak Anda and the Backbone ya, sempurna. Bener-bener kayak di apa ya, angkatan dia, bahkan nggak cuman di inilah, teman-temannya tuh pada banyak yang tahu dia gitu. Terus tiba-tiba ya dia bilang seneng gini-gini. Awalnya kan gak yakin juga, tapi karena udah saling kenal dari kecil, ya mikirnya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terus menurut aku juga jarak itu kalau emang saling sayang lah, itu jarak itu bukan yang buat membatasi gitu. Membatasi. Jarak bukan yang Membatasi. membatasi. Ingat Kalau saling kawan-kawan. sayang ya. Kalau sayang. Kalau sayang. Sebenarnya yakin nggak yakin ya sebenarnya. Tapi Iya. yakin? Awalnya sih ngerasa nggak yakin, takutnya kan ya pasti
di sana tuh orangnya lebih ya ada yang lebih lagi. Glamor gitu. Ya, cuman dia setiap ini ngiyakinin gitu, tiap malam telepon lah apa. Oh, berarti selama 2 tahun tuh tiap malam nelpon gitu. Iya, Iya. hampir tiap hari gitu. Tiap hari kontak gitu. Iya. Itu dulu belum zaman corona ya. Jadi untuk bucin belum disupport dana kuota pemerintah. Iya. Dulu Sekarang masih udah mobil ada sendiri. kuota pemerintah, Sekarang ada guys. kuota pemerintah dipakai buat VC pacar. Iya. Tugasnya nanti dulu. Terus selama 2 tahun nih, kira-kira ada nggak sih hal baik yang Kak Ara dapat dari hubungan long distance relationship itu? Banyak sih. Banyak. Contohnya nih, mungkin sebuah kebaikan yang menurut Kak Ara itu merubah diri sendiri, atau mungkin merubah orang lain, mungkin merubah dianya, atau merubah cara pandang kita terhadap sesuatu gitu. Dia wawasannya luas, jadi kayak open minded aja. Sedangkan aku pada masa itu kan ya namanya masih hitungannya remaja, masih awal-awal lah. Ababil lah ya. Iya, labil-labil banget. Jadi kayak apa ya, mungkin kita kayak kebatas sama pikiran-pikiran kita yang masih kekanak-kanakan gitu. Terus juga dia orangnya support banget, jadi kayak kamu harus bisa, kamu percayalah gini. Pada saat itu kan orang tua aku juga baru ngalamin masalah finansial. Tuh dia tuh benar-benar support dari awal gitu. Dia mensupport secara emosional atau mensupport dari rekening? Nah itu sih menurut aku nggak harus sih Kak. Nggak harus ya? Iya, menurutku kalau lebih ke emosional aja Lebih sih. ke Kalau emosional. finansial mah apa ya, pacar, maksudnya masih sebatas pacar ya, nggak usah yang lebih-lebih sih, berlebihan gitu maksudnya. Toh juga masih sama-sama sekolah juga. Iya, masih hartanya orang tua lah. Kalau selain hal baik nih, Hal buruk apa tuh yang selama 2 tahun kamu alamin sama dia? Ada ataukah ada cekcok apa gitu sama dia? Yang bikin hampir putus, atau mungkin gimana? gara-gara sinyalnya jelek, di sini Iya. kita 3G, di Sinyal sana dia. kamu kok kayak gitu sih gitu. Jadi dulu tuh sempet sih Kak, kayak misalnya dia tuh tiap pulang dari Jakarta pasti nyamperin ke rumah langsung. Jadi Oh, nggak dia berapa bulan sekali pulang? setiap kalau liburan sekolah gitu loh Kak. Oh, Jadi iya, kalau semester. iya semester. 6 bulan sekali. Jadi kayak dia nggak langsung pulang ke rumahnya, tapi langsung nyamperin ke rumahku. Terus sama papa mama salaman gitulah. Nah terus suatu ketika tuh dia jarang kayak gitulah, jarang gitu. Terus juga jarang kontak. Terus tiba-tiba kayak ngakunya ngegame lah, sibuk lah, jangan ganggu lah, apa segala macem. Diajak ketemu nggak mau gitu. Pas Terus kayak posisi itu kamu rasanya gimana? nah pas posisi itu kan kebetulan aku juga baru banyak masalah, jadi kayak nggak bisa pikir jernih aja. Oh iya. Gampang kebawa suasana ya. Tapi otomatis- akhirnya enggak end kan? belum Pas itu belum. Iya, pas itu belum. belum banget. Belum. Ya kan belum. Berarti habis ini udah. Iya. Enggak gitu. Nah, kita dengerin dulu. Terus Cepetan ya. 2 tahun kan itu bisa dikatakan waktu yang nggak sebentar ya kan. Ya seperti kita ngomong di awal tadi, kalau nyicil motor udah kelar nih. Iya. Terus selama 2 Atau tahun jangan-jangan pacaran sambil nyicil motor. produktif sekali ya Anda pacarannya ya. Nyicil sekalian aja, Bagus. Mbak. Nanggung. Terus selama pacaran 2 tahun nih dengan kondisi LDR, itu kan pasti banyak kendala kan. Banyak kendala, banyak banget. Mungkin dari sisi sinyal atau mungkin waktu. Kan kehidupan di sini sama di Jakarta mungkin beda ya? Iya. Beda kan. Mungkin di sini kalau misal jam 8 tuh udah malam. Di sana kayaknya Jakarta 24 jam muter terus keluar-keluarnya ya. orang gitu kan Baru ya. keluar-keluarnya orang. Apa sih hal yang paling susah ketika menjalani LDR selama 2 tahun itu? Ya kalau sama-sama udah gak sefrekuensi itu pasti susah. Iya Terus? kan? Maksudnya meskipun selama 2 tahun jalanin LDR tetap aja kayak kendala itu pasti adalah masa-masa nggak sefrekuensi, terus masa-masa kita kayak bodo amat gitu. Sempet sih waktu itu. Karena emang kita bisa dikatakan udah beda circle, teman-temannya beda juga. Iya. ya kan? Apalagi misal dikatakan di Salatiga itu mungkin pola pikirnya sama anak-anak Jakarta Beda. ya bisa dikatakan cukup sangat Agak, jauh iya, berbeda iya, ya. iya, Bang. Beda banget, Jauh, beda iya. banget. Pola pikirnya udah beda banget. Terus ketika nggak sefrekuensi, kapan kamu ke arah sadar
nih kayaknya kita udah nggak sefrekuensi gitu. Malah awalnya nggak sadar sama sekali, jadi kayak tetap nerusin, malah jatuhnya kayak toksik gitu. Oh, Jadi kayak aku tiap ini bisa marah sama dia gitu. Tiap dia nggak ngabarin, terus dia lebih main sama temennya gitu. jadi Ya namanya masih anak-anak. iya. Jadi di sini Itu- sisi toksiknya nih, sisi toksiknya Pas dari kamu SMA atau SMA. SMA, masih SMA Iya. berarti kan 2 tahun berarti masih dari kelas berapa SMA? kelas 1. Satu. SMA. Iya, jadi bertahan sampai kelas 11 lah. Oh, pantas. Untung nggak sebelum SBM ya. Iya. Kalau sebelum SBM mungkin agak kolaps gitu. Ya. Tiba-tiba kepikiran pacar ngilang ya. Terus nanti pas putus ngomongnya aku mau fokus UN gitu. Ada pengalaman ya? Iya, kayaknya iya. Terus gini nih, aku penasaran sama sesuatu. Katakan kita di awal mungkin yakin ya. Terus ketika hubungan itu mau kelar nih, waktu LDR itu mau kelar, gimana kamu meyakinkan diri, oh ini sudah waktunya kita udahan gitu? Ya karena lihat dia bahagia sama orang lain aja di situ. Oh, berarti sebelum putus dia udah gandeng orang nih? Iya. Waduh. Kamu sadarnya pas kapan itu? Itu Setelah putus atau gimana? jadi teman deket dia itu juga teman deketku. Aku udah mulai curiga aja, nggak teman tahu. dekatnya dia tapi di Jakarta juga. Enggak, di Salatiga. Jadi dia masih kontak-kontakan gitu, sering curhat. Jadi kayak apa ya kak? Ngerasa lah, kalau cewek kan biasa kan ngerasa kalau Feeling. feeling kalau cowoknya udah mulai ada sesuatu. Ya kalau misalnya waktu itu aku tuh marah gedenya itu karena selingkuhnya dia itu bukan sama orang sana gitu, sama orang Salatiga gitu loh. Jadi kan percuma, ngapain sih gitu. Kalau misalnya deketan bisa ngobatin lah gitu, ngobatin seneng rindu gitu loh. Kalau sama-sama LDR ngapain? Oh iya ya, apalagi masih sama-sama orang Salatiga juga. Iya. Gitu. Terus kan yang namanya LDR pasti ada susah, terus ada senang, ada awal ada akhir juga gitu kan. Apalagi kalau misal bisa dikatakan udah deket nih sama orang tua, terus ada nggak sih kayak waktu dia dicari gitu? Dicari orang. Iya ada, sering dulu. Sering. Iya. Terus habis putus nih masih dicari nih. Iya. Iya. Tapi masih orang tua kamu tahu kalau kamu putus atau gimana? Tahu, mama yang lebih nyari, kalau papa kayak udahlah, berarti dia nggak baik buat kamu. Hmm. Terus juga orang tuanya dia, papanya sering nyari. Jadi kayak sama-sama nyari gitu. Jadi untuk kisah 2 tahun itu sangat banyak sekali. Iya. Banyak banget. Iya. Nah, jadi kan ada fase dimana waktu habis putus tetap dicariin sama orang tua kan. Iya. Terus dari pacaran yang 2 tahun LDR yang notabene rasanya seperti pacaran dengan HP, ya kan? Pacaran rasa jomblo. Pacaran rasa jomblo. Kira-kira di titik mana ke arah memutuskan kayak ini udah waktunya aku move on gitu. Jadi waktu itu sebelum putus ya kak. Jadi sebelum putus itu 6 bulan tuh nggak dihubungin, kayak aku nggak nyari juga gitu. Karena aku pikir kan ya mungkin dia sibuk gitu kan. Terus Itu habis putus itu. belum. Terus pas tahu selingkuh, ya udah pas dia pulang minta putus. Gitu. Terus ya akhirnya ya move on-nya itu 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun itu kayak ngiklasin, lebih tepatnya ngiklasin kenangan yang udah lewat gitu. Kalau sama orangnya kayak alah, kalau orangnya mah masih gampang. Maksudnya nanti juga bakal hadir orang lebih tepat lah gitu. Iya. Kalau kenangannya yang susah gitu. 3 tahun. Man. Tapi itu kamu udah nyoba kayak nyari kesibukan sendiri nggak? Iya udah. Jadi Tapi berhasil atau nggak menurutmu? berhasilnya 3 pas tahun. kuliah ini. Jadi kuliah ini baru mulai sadar, baru banyak temen juga yang wawasannya lebih luas, support buat ayolah kamu pasti bisa. Ini tuh orang itu nggak cuman satu dia doang yang di dunia ini, masih banyak yang lebih buat kamu. Exactly guys. Exactly. Terus dari pengalaman kamu yang udah kamu alamin ini, bahkan LDR 2 tahun akhirnya disakitin gitu ya, kamu masih ada gak niatan, semisal nantinya kamu bakal diajak pacarmu lagi, pacarmu yang selanjutnya LDR lagi, kamu siap atau enggak? Kalau aku sih nggak masalah, yang penting sama-sama tahu, saling mempertimbangkan aja gitu. Tapi kamu minta jaminan atau enggak sama dia? Jaminannya kayak
kamu harus gini buat aku gitu. Enggak sih Kak. Enggak. Aku lebih seneng kayak ngebebasin gitu. Selagi dia bebasin aku bebasin dia. Tapi berarti masih yakin ya kalau masih Iya. mau diajak LDR gitu. Ya kan takdir gak ada yang tahu Mbak. Mintanya jaminan. Kalau aku sih minta BPKB. Jaminan juga dong. Minta BPKB. Surat tanah lah minimal ya. Pertimbangannya untuk kamu akan menjalani LDR lagi itu apa pertimbangannya? Sebenarnya kalau pertimbangan nggak terlalu mikir gitu. Enggak. Kayak ya udah gitu. Hmm. Jalan-jalan aja. Yang penting aku pacarmu, kamu pacarku gitu. Iya. Tapi nggak ngerasa takut gitu kalau dia gitu, kalau nantinya pasanganmu yang kamu ajak LDR itu lagi kayak gitu lagi, nggak ada rasa takut? Enggak, kalau aku lebih kayak gini sih Kak. Dia ngomong aja ke aku, dia udah suka orang lain, tapi nggak selingkuh gitu. Daripada dia ketahuan selingkuh terus begitulah, mending dia langsung ngaku aja. Kalau kayak gitu aku lebih gampang buat ngelepasin orang itu. Tapi itu masih ekspektasi. Iya, ekspektasi kan orang nggak tahu gimana. Realitanya nggak tahu gimana. Tapi yang jelas kalau ada kayak gitu ada sakit. Iya, pasti sakit walaupun Pasti pamit. sakit. Iya, aduh. Iya kan sakit karena pamit. Tapi Kan mending gitu. sakit karena pamit daripada sakit diselingkuhin. Iya sih. Karena kalau selingkuhan nggak pamit. Kan nggak mungkin. Iya, Bentar ya aku mau pergi dulu mau selingkuh kan lucu. Nggak bisa gitu. Gimana? Coba aja gitu ya, boleh ya? Pengen aku. Aku mau selingkuh dulu ya. Asik banget Ya rasanya. udah nggak apa-apa sana. Bisa kayak Gak apa sana gitu. cowoknya tolong ya. Cowoknya Jadi- tolong. Jadi kan kamu dari pengalaman kamu ini pasti kamu punya pesan-pesan dong buat teman-teman yang nantinya bakal LDR gitu-gitu. Apa yang harus mereka lakuin? Tetep yakin aja sih. Udah gitu dong. Yakin. Jangan nyerah juga. Mungkin kalau LDR itu rentan sama selingkuhan. Tapi lebih baik kita tetap percaya aja sama Tuhan. Percaya Tuhan sama yang ngarahin. Tuhan. Percaya sama Tuhan yang ngarahin. Kalau emang dia nggak baik, pasti dia bakal Tuhan tuh ngasih tahu dia nggak baik gitu. Saatnya kamu pergi gitu. Iya. Gak nyambung, maaf ya. Jangan kaget kalau dibisikin Tuhan ya. Aku takut Tiba-tiba udah pergi. itu namanya nggak pamit. Nggak pamit. Nggak pamit itu. Nggak pamit. Kalau pamit soalnya bilang. Iya. Aku mau pergi. Iya, aku mau pergi. Ya udah. Uang sakunya mana? Diminum. Iya. Minum dong. Nunggu dipaksa. Terus sambil aku tanya ya, Hmm? kamu lebih prefer milih yang LDR atau yang enggak? Ya enggak lah. Nggak, karena kayaknya LDR itu adalah pilihan terakhir nggak sih? Iya. Karena keterpaksaan nggak? Iya, sih? keterpaksaan. Keadaan memaksa kita. Wih. Iya. Tapi pernah nggak tegas kalau aku nggak mau LDR, kalau mau LDR putus aja gitu? Enggak. Nggak apa belum? Belum. Belum. Soalnya belum ada yang ngajak LDR lagi. Iya. Gimana Amar? Mar? Mau LDR? Oke, jadi dari LDR itu kan banyak hal yang bisa kita ambil kan. Selain banyak hal yang bisa kita ambil, ada juga banyak hal yang bisa kita sesali sebenarnya. Iya. Iya kan? Banyak yang Kalau kamu nih, banyakan yang kamu sesalin apa yang kamu syukurin? Syukurin sih. kenapa? Kenapa? Pas LDR, bukan pas putus. Iya, lebih banyak yang disyukurin. Karena Menurutku masalah itu sama pas masa-masa kita seneng pacaran tuh lebih banyak senengnya gitu. Terus gini. Kalau misal ada kesempatan untuk menjalankan sebuah hubungan lagi, bisa dikatakan hubungan lagi ya sama kan? orang yang sama. Sama orang yang sama. Udah pernah LDR, sama dari kecil, sahabat jadi cinta, dikhianatin, terus tiba-tiba nih agak renggang, terus masih dicariin orang tua pula, ya. Terus tiba-tiba suatu saat dia balik nih. Aku masih sayang kamu. Iya. Gimana tuh? Bullshit. Yakin nih bakal bilang gitu nih.
Masnya tolong diingat kata-katanya. Bullshit. Bullshit katanya. Bullshit. Kenapa kira-kira kamu memutuskan nggak bakal mengambil kesempatan kedua? Karena banyak orang yang bilang kalau kesempatan pertama itu apa ya, bisa dikatakan emas gitu. Mungkin kesempatan yang kedua bisa jadi itu bakal menjadi sesuatu yang mungkin kurang sih, nggak emas-emas banget. Dan bisa juga itu malah berlian. Perak lah, perak. Oh, Nah, berlian. bisa jadi dia berlian Oh, iya. juga kan. Mungkin kesempatan kedua itu bisa kayak Revisi dulu pernah dari- kayak gini gitu. Nah, tiba-tiba jadi revisi nih. Oh, iya. Terus mungkin suatu saat dia akan berubah menjadi lebih baik. Mungkin ya kan, siapa tahu gitu. Mungkin gitu. Gimana ya? Kalau dari aku buat sekarang sih belum. Sekarang belum. Iya. Belum Nggak tahu mikirin nanti. ya? Nggak tahu nanti. Masnya Mas masih ada kesempatan kedua. Tolong. Iya. tahu Soalnya nanti inget ya. kepikirannya gini, orang itu nggak gampang berubah. Iya sih. Mau sekali Kan udah 3 tahun. ya walaupun lama tetap kayak belum menjamin dia bakal berubah. Apalagi soal selingkuh itu menurutku susah lah buat diobatin. Iya, penyakit tuh. Karena Iya. sekalinya orang bohong, dia akan bohong terus. Ketik rekspasi. Ini kayaknya kamu ngomong berdasarkan sebuah pengalaman ya. Nah, sebuah pengalaman ya. Oh iya. Kita tidak ingin saling membunuh di sini. Impostor. Impostor. Oke. Terus ketika nanti nih dia minta terus nggak ada kesempatan kedua, kamu akan memikirkan sebuah apa ya? Ketika nanti kamu udah nolak nih, terus entah dia menjalani hubungan lagi dengan orang lain dan itu berakhir bahagia, entah kamu yang bahagia, entah dianya juga bahagia, atau mungkin dua-duanya sama-sama berbahagia. Ada nggak sih bayangan kayak nanti bakal mikir, di titik ini aku tuh belajar sesuatu dari dia di masa lalu gitu. Kira-kira akan ada nggak fase kayak gitu? Tetap ada sih. Tetap ada. Iya. Karena pengalaman itu guru yang terbaik. Wis. Karena gini, dari Pengalaman pengalaman lagi. kita belajar buat kedepannya kita bakal lebih baik lagi gitu. Betul. Kamu juga banyak gurunya. Banyak pengalaman juga kan? Iya kan? Tapi kamu pernah ngerasa, semisal nih kalau dia seneng sama orang lain, udah sama orang lain, kamu ngerasa, ih kok dia bisa seneng sih sama orang lain gitu? Kayak iri. Ya awal-awal kan. Iri dengki. Awal-awal gitu. Kayak kepikiran dia bisa dapat yang terbaik, kenapa aku belum gitu. Waktu itu dia udah dapat yang baru, dapat support system yang baru, kok aku belum. Tapi setelah aku pikir-pikir, hal kayak gitu tuh nggak perlu terlalu dipikirin gitu. Akan datanglah masanya itu nanti. Setelah dipikir-pikir nggak harus dipikirin. Akan datang masanya. Iya. Ini kalimatnya lucu. Kalau dipikir-pikir nggak harus dipikirin. Iya. Iya kan? Kalau dipikir-pikir, Nggak harus dipikirin. Gitu. oh iya. Tapi bener, ketika kita nggak pengen mikir sesuatu, kenapa Harus malah dipikirin, kepikiran? iya. Tapi malah kepikiran. Iya. Iya kan? Oke, jadi kita banyak banget cerita hari ini kan tentang LDR yang berujung sebuah perselingkuhan. Ya, tapi sisi yang paling baik adalah kita selalu mendapatkan sebuah hal positif. Ya. Pasti dari segala sesuatu ada hal yang positif. Ketika kita bisa mendapatkan hal yang positif dari hal-hal buruk, berarti kita sudah belajar dari sebuah pengalaman. pengalaman. Karena pengalaman adalah Guru guru yang terbaik. terbaik. Oke, jadi mungkin untuk hari ini itu dulu. Kita mendapatkan sebuah Pengalaman cerita yang berharga sih ya. berharga. Mungkin Bisa. teman-teman di luar sana ada yang belum pernah Sama. LDR, ada yang belum pernah diselingkuhi, belum pernah susah move on 3 tahun gitu kan. Ketika kita dapat cerita dari orang lain, maka ya itu Buat adalah sebuah pembelajaran. pembelajaran gitu kan. Kita nggak harus merasakan, tapi kita bisa belajar sesuatu. Walaupun susah sih, Ya. tapi yaudah. It is what it is gitu Iya. kan. Itu adalah itu gitu. Iya. Kalau emang udah takdirnya seperti itu ya begitu gitu. Iya. Kita nggak bisa gimana-gimana karena jalur yang dipilih oleh Tuhan seperti itu. Iya. Jadi itu untuk hari ini. Semangat terus dan move on deh ya. Cari yang baru. Kan
udah. Udah deh, iya. Cari yang baru yang lebih bagus. Oke. Amin. Ganteng. Amin, amin. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk hari ini. Thank you banget buat Kak Ara dan see you di konten No One ke depannya.